Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah datang, udah mampir ke channel ini. Seperti biasa kita itu mau ngobrol horor. Cuman hari ini ada Bro Hendra di sini yang mau nge-share salah satu ceritanya, pengalamannya yang kejadiannya udah cukup lama ya. Lama. Tadi udah sempet sounding sih, cuman belum kelar ceritanya gitu. Jadi mending langsung aja deh ke doi gitu ya. Biar nggak kelamaan juga gitu. Sekalian gue sambil mau nyemilin biji kopi legit dari Malang, promo terus ya. Yuk langsung aja cerita santai. Terima kasih banyak buat Mas Riam udah ngasih kesempatan yang kedua kalinya ya hadir di channel Riam Biru. Malam ini aku akan nyeritain satu cerita ya. Ini kejadiannya udah lumayan lama, lebih lama dari cerita yang kemarin. Jadi awalnya itu, pas itu kan teman-teman kan lagi pada nongkrong kan malam. Cuman mereka ngasih kabarnya udah malam. Nah, yuk ngopi yuk. Udah malam kayak kamu bilang. Agak keras aja nggak apa-apa, santai. Iya kan ngobrol kan maksudnya. Kita chattingan gitu kan. Yuk ngopi. Cuman kan katanya kan aku bilang udah malam kayak gitu loh. Nah, sampai akhirnya kan ya udah aku timbang bete di rumah kan akhirnya aku iyain loh. Nah, aku datang ke sana. Nah, jam berapa gitu? Sekitar 11:30 lah baru datang lah. Ya. Nah, memang pas itu kan jaraknya masih satu kampung, cuman deket, nggak terlalu deket. Jadi aku ke sana itu jalan kaki. Nah, dekat nggak terlalu jauh maksudnya gitu. Iya, maksudnya deket jauh tapi nggak terlalu jauh gitu loh. Nah, masih jangkauan ini karena kita masih satu kampung lah kayak gitu loh. Jadi pas itu aku jalan kaki. Nah, kebetulan itu sebelum nyampe tempat tongkrongan itu lewatin satu makam gitu loh. Cuman pas itu aku nggak ngeh lah, nggak mikir yang aneh-aneh lah. Tahu lah kuburannya apa tahu. Nah, jadi udah nyampe di tempat, kita ngobrol-ngobrol. Udah jam 1 malam. Nah, jadi pulang yuk kayak gitu kan. Nah, kebetulan pas pulang itu ada satu temen bawa motor gitu kan. Nah, di antara mereka itu cuman aku yang jalan kaki. Akhirnya agak jauh kan. Aku ikut dong nebeng kan kayak gitu kan. Nah, aku dianterin pas itu kan. Nah, jam 1 kita pulang berdua sama temen. Nah, sebelum nyampe ke makam itu, ini dari arah rumah temen ya? Dari rumah temen mau pulang. Temen itu mau nganterin aku pulang gitu. Kok aku di sebelum makam kan ngeliatin kan, kok agak aneh ya ini. Kayak apa sih, kayak ada orang pakai baju hitam gitu kan, nyambil gerak-gerak kayak gerakan silat. Aku kan bilang sama temanku bilang gitu, bro berhenti bentar bro, gitu. Ada apa emang kayak gitu kan. Terus itu kayaknya ada orang lagi silat kayak gitu kan. Itu di dalam makam? Enggak, di luar. Di luar area makam. Jadi ini makam sebelah, misalkan saya dari sini lah. Itu sebelah kiri saya itu makam. Nah, ini jalan kecil buat lewat. Sebelah sini halaman kosong, ada pohon bambu. Ya, pohon bambu betul. Nah, di situ bapak-bapak itu di situ lagi silat. Berarti jadi, seberangnya makam ya? Jadi kejadiannya itu seberang makam. Malam kan aneh loh, kok siapa ya, aku bilang gitu kan. Terus aku lewat kan, tadinya nggak ada yang aneh. Dari kejauhan itu nggak ada yang aneh, cuman kelihatan bapak-bapak tadi kan. Nyampe aku lewat sekitar 10 meter lah sebelum nyampe ke situ kan. Loh, kok sebelah kiri itu kan depannya kan ada samping makam kan ada penutup kayak tembok kayak gitu kan. Ada yang duduk di situ. Aku astagfirullahaladzim. Apa ini, aku bilang gitu kan. Jadi ternyata itu kayak sosoknya dari kejauhan itu nggak terlalu jelas ya. Aku taunya itu tembok gitu kan. Ternyata setelah udah radius deket gitu kan. Dan aku lihat depan mata gitu loh. Jadi sosok pocong di situ. Jadi pocongnya itu karena saking kecilnya, yaitu entah itu anak kecil entah apa, saya kurang tahu lah. Pokoknya itu pocongnya kecil, kurus kayak gini. Jadi badannya kecil banget gitu loh. Badannya kecil, nggak yang tegap kayak gitu. Tapi kayak kurus banget gitu loh. Kayak nggak kerawat kayak gitu loh. Dengan, ya menurutku sih mungkin sedih ya mungkin ya. Kalau aku ngerasainnya itu nggak yang negatif ya. Aku ngelihatnya kok kayak sedih kayak kasian gitu. Gitu. Kayak kasihan betul. Soalnya memang badannya kecil banget. Kotor gitu nggak? Kotor ya. Itu duduk di tembok pembatas makam ya. itu. Nah,
Jadi ada makam, kawan-kawan mungkin buat ngejelasin aja, makam, samping makam itu ada jalan setapak ya. Betul. Lebarnya sekitar 2-3 meter kayak gitu. Nah, di samping ke jalan itu ada kebun. Ada pohon bambu juga, beberapa dapur. Nah, si bapak-bapak tadi itu di posisinya di kebun. Sementara yang pocongnya itu di makamnya, di depannya ya. Iya, dan ternyata itu pocongnya yang tadi itu di depannya lagi kayak ngeliatin bapak-bapak yang itu loh. Dari awal itu aku nggak, dari kejauhan kan aku nggak ngeh ini siapa gitu kan, bapak-bapak siapa kayak gitu kan. Ternyata kebenaran itu temanku nggak tahu kalau di sini itu ada pocong gitu loh. Dia nggak tahu, nggak ngeh karena mungkin dia ngelihatnya betul bapak. Karena itu bapak-bapak tadi. Ternyata pas itu teman bilang, oh ternyata Om Warji kayak gitu kan. Oh aku udah aku pulang lah. Udah istighfar, aku nggak ngomong apa-apa sama temanku, aku pulang, nyampe ke rumah, udah temen pulang kan, aku baru masuk ke rumah. Biasa kalau udah masuk ke rumah kan, habis main kan bersih-bersih kan ke kamar mandi kan. Nah kebetulan masuk, kakak belum tidur, lagi nonton satu acara horor waktu itulah, gitu kan. Nah kejadiannya udah. Acara horor di TV ya? Iya di TV. Masih dunia lain. Ya betul. Masih dunia lain betul. Dunia lain atau masih dunia lain? Dunia lain. Oh berarti udah lama. Udah lama. Itu memang masih pertama yang edisi masih nampak kayak gitu. Ini ya Mas Hari Panca ya. Nah betul. Masih Mas Hari Panca. Nah aku ngelewatin pulang, aku masuk kamar mandi kan. Nah di kamar mandi aku lagi bersih kan. Kok ada orang ketawa ya? Ada cewek ketawa gitu loh. Sekali 2 kali gitu kan. Kayak gitu aku. Astagfirullahaladzim, apa ini ya kayak gitu kan. Aku nggak ngeh, nyampe 2 kali aku dengar tapi aku cuekin kayak gitu loh. Tapi memang suaranya kecil kayak gitu loh. Jadi kan aku pernah dengar kalau suara kayak gitu kecil kan berarti kan dekat, radiusnya nggak terlalu jauh kan. Nah setelah itu kan 3 kalinya lah si kakak itu ke kamar mandi. Dra, kamu dengar kayak gitu kan. Iya mas, aku dengar ya yang. Nah setelah itu jadi apa ya? Yang dua-duanya gitu. Iya, jadi waktu pertama tadi diliatin pocong, pas di rumah didengerin mungkin suara kuntilanak gitu loh. Nah, aku kan akhirnya sih aku sama si kakak kan udah, Mas masuk aja, masuklah, tidurlah kayak gitu. Udah TV-nya dimatiin, tidur kan. Terus nyampe aku 1 minggu lah, sebelum ada 1 minggu sih waktu itu. Saking penasarannya, aku kan dateng kan. Udah beraniin diri buat nanya, saking penasarannya sama itu sosok yang di makam, si Mas Warji tadi, sama Om Warji itu kan, aku kan aku coba daripada aku penasaran kayak gitu kan, udah aku beraniin diri buat nanya ke Om Warji itu kan, aku main kan ke sana, kebetulan dia lagi santai-santai deket makam lah di situ lah, aku duduk ngobrol-ngobrol biasa, terus aku mulai buka obrolan kayak gitu loh, aku nanya kan, Om sekitar ya kurang lebih ya belum lama lah gitu kan, semingguan yang lalu lah ya. Itu kan nanya kalau pas waktu itu aku lihat Om Warji itu lagi latihan, aku nggak tahu itu latihan apa itu kan. Terus di depannya itu ada satu sosok pocong di situ. Nah, sebenarnya Om Warji lagi ngapain sih aku kayak gitu kan, kenapa ditungguin sama sosok itu. Soalnya kenapa aku ngomong nungguin itu karena memang dia kayak aku ngerasainnya dia lagi nungguin gitu loh. Om Warjinya juga latihannya ngadepnya ke arah sini. Jadi kayak mungkin kayak pelatih sama murid lah kayak gitu. Aku tahunya kayak gitu yang dirasain aku kan gitu kan. Terus Om Warjinya nggak mau buka itu. Oh nggak apa-apa, mungkin salah lihat kayak gitu kan. Nyampe aku ngobrol-ngobrol, tak alihin obrolan lain, terus kembali lagi, terus masih belum dibuka. Nyampe akhirnya dia buka sendiri. Kalau dia lagi ya kayak belajar keilmuan lah kayak gitulah, lagi belajar satu keilmuan kayak gitu. Ternyata dia cerita kalau sosok yang aku lihat gitu kan, malam itu ternyata kayak gangguan, kayak godaan kayak gitu loh, buat satu keilmuan yang dia sedang pelajari. Nah nyampe akhirnya dia juga cerita nyampe ke keluarganya. Jadi nggak cuman di aktivitas, berarti nggak cuman kamu Ndra yang lihat kayak gitu loh. Jadi bahkan udah mulai intens ke beberapa orang rumah gitu loh. Aku kaget kan, kirain siapa gitu kan, kirain nggak ya cuman makam kan biasanya duduk gitu kan. Cuman memang aku penasaran banget itu apa sih gitu loh, itu siapa kayak gitu kan. Sampai Om Warji itu cerita kalau di rumahnya itu
juga intens banget gitu loh. Jadi Keluarganya kayak gitu iya, anak-anaknya. intens. Jadi penampakan itu di rumah itu entah di tiba-tiba di kamar mandi, belakang lemari, kayak gitu loh. Jadi intinya dia itu iya punya kadang seinginnya dia gitu loh. Jadi nggak cuman Om Warji yang lihat gitu loh. Cuman anaknya juga, istrinya kayak gitu juga lihat di rumah. Dan tempatnya itu anaknya kadang di sofa kayak gitu, duduk di ruang tamu tiba-tiba kayak gitu kan. On pasti kaget kan dalam rumah kan kayak gitu. Cuman kan Rumahnya deket makam gitu? iya areanya masih deket lah, Oh, nggak terlalu jauh banget. Serem juga dong ya berarti. Jadi yang bikin serem itu nggak cuma 1 kali 2 kali gitu loh, 1-2 kali kayak gitulah. Cuman beberapa kali hampir sering banget lah selama dia mempelajari keilmuan. Cuman kan buat di keluarganya kan udah tahu kalau bapaknya Emang lagi melakukan sesuatu, iya lagi lagi tirakat mempelajari gitu lah. betul nanti ada godaannya seperti itu gitu loh. Ada bakal muncul satu sosok, entah sosoknya apa, bisa yang gede kayak gitu. Cuman ternyata yang godain keilmuannya dia itu sosok pocong tersebut. Yang jadi keluarga itu ya tetaplah walaupun kita punya keilmuan yang lumayan juga, kalau tiba-tiba nongol pasti kaget. Kaget. Pasti kaget. Emang katanya kayak gitu sih. Orang biarpun sering ya ngelihat, tapi kalau emang masalahnya itu di kagetnya doang gitu. Kadang suka tongol gitu Nah tiba-tiba, itu kayak yang gitu kan. bikin stres Takut sih keluarganya enggak kan. ya. Mungkin kalau keluarganya ya takut, tapi mungkin kalau warijinnya kan udah biasa Iya. kan. Tapi tetap aja Betul. suka kaget gitu. Betul. Atau Cuman kan keluarga tetap diomongin sama Om Warji. dikasih Ini tahu udah gitu. nggak lama sih, maksudnya proses kayak gitu nggak lama gitu loh. Maksudnya keilmuannya nggak nyampe yang penampakan itu sampai 1 tahun, nggak sih katanya sih. itu sempat ganggu, maksudnya selain penampakan kayak gitu, itu ke keluarganya itu ada impact negatifnya enggak? Kalau itu sih Ganggu sampai sakit atau apa kayak kayaknya sih buat ganggu ke kesehatan sih nggak diceritain ya. Cuman ganggunya itu di penglihatan kayak gitu loh. Kayak misalkan malam-malam anak yang kecil, kan ada anaknya 3 kan, ada yang gede, cewek-cewek semua ya kebetulan anaknya. Nah, yang paling kecil itu yang ya paling sering diusilin Paling itu. sering. Jadi pasti nangis gitu loh. Dan nangisnya itu jempret banget kayak gitu loh. Kayak nggak sewajarnya anak nangis kayak. Ketakutan Nah, gitu itu ya. kayak misalkan tiba-tiba kan belakang pintu lagi ditutup baru masuk, dedeknya baru masuk kan nutup kan. Belakang pintu kayak gini kayak gitu. Jadi badannya itu kayak gini loh, Kecil jadi ya. kecil. Jadi kayak mimpes atau apa Iya, sih ya? meringkuk kayak gitu. Meringkuk kayak betul, kayak kedinginan kayak gitu loh. Hmm. Nah, nanti belakang pintu. Ntar tiba-tiba kayak di samping tidur kayak gitu. Katanya sih ya, katanya denger-denger gitu, sosok kayak gitu makin kecil biasanya makin gede ya kekuatannya ya. Oh. Katanya kayak gitu, Iya, tapi nggak tahu juga sih. Katanya seperti itu gitu. Dan itu kalau maksudnya kondisi posisinya seperti itu memang kalau ngedenger dari cerita kawan-kawan yang lain gitu ya, itu termasuk yang sangat jarang sih. Dengan posisi kecil, agak meringkuk kayak gitu, itu kotor itu jarang sih. Jarang kelihatan yang modelnya seperti itu. Biasanya kan kebanyakan dia berdiri gitu kan, tiduran kayak gitu kan banyakan kayak gitu. Nah, ini kalau duduk terus meringkuk kecil kayak gitu itu emang jarang. Tapi nggak tahu sih, mungkin ya yang paling tahu sih Om Mungkin itu Warji karena kan. juga dia lagi mempelajari satu keilmuan mungkin ya, makanya itu yang datang bukan yang biasa kayak gitu. Iya, bisa jadi. Terus gimana? Nah, akhirnya kan keluarga kan udah mulai stres kan. Cuman ya kayak gitu dibicarain terus sama Ditenangin gitu. ditenangin sama Om Warji kayak gitu loh. Udah nggak usah panik, udah semua aman lah intinya. Yang penting dibiasain aja, jangan kaget, nggak apa-apa lah, itu orang aku aja yang udah belajar keilmuan juga masih kaget kalau kayak gitu. Cuman udah aku handle semua, maksudnya nggak bakal berbahaya untuk keluarga gitu. Dan itu nggak lama kayak gitu loh. Pasti nanti bentar lagi kalau udah selesai juga, Hilang. tirakatnya udah selesai kayak gitu ya, itu pasti hilang katanya kayak gitu. Iya, serem lah. Terus yang di rumah tadi tuh gimana? Nah, waktu itu kan aku juga anehnya kan di sana bisa lihat ya itu kan, lah kok di rumah ganti cewek gitu kan. Nah, aku Agak kenceng. ini apa kayak gitu kan, ada suara, ini suara apa gue gitu ya. Pertama kecil, suaranya kecil Kik gitu. kecil terus jadi tambah gede, mungkin dari dekat menjauh kayak gitu ya. Nah, kebetulan
suaranya itu kayak di belakang rumah itu kan dulunya itu kan ada satu pohon nangka. Pohon nangka di situ. Ya dulu waktu kecil banget aku juga pernah lihat ada sosok cewek di situ. Nah, mungkin ceritain dari situ ya. Jadi dulu waktu kecil juga kan lagi main belakang rumah kan. Kalau dulu anak-anak kecil kan mainnya kan main tanah kayak gitu kan. Terus waktu itu kan waktu beduk kan jam 12 siang ya. Siang. Nah, itu malah dia kayak gini loh. Ngumpet di pohon. Iya, ngeliatin aku lah. Aku kan mainnya sendirian kan. Waktu itu kan main sendirian terus belakang. Lah kalau orang dulu kan bilang beduk-beduk masuk kayak gitu kan. Orang ilok bahasanya gitu. Siang-siang tengah hari itu masuk ya. Nggak bagus katanya lah, banyak gangguan kayak gitu. Terus lah aku kan anak kecil lagi mainan tanah kan pasti kan asik kan. Lah aku kok nggak enak ya, maksudnya memang feelingnya kayak gitu loh, sering kerasa feeling. Terus pas lihat kok nengok kayak gitu, cuman ya sosoknya nggak serem kayak gitu loh, soalnya memang dari visualnya udah siang sih ya. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi kan, di kamar mandi lah, yang denger bukan satu orang aja di situ. Nah, kebetulan kakak juga denger di situ kan. Udah selesai itu kan, aku udah bayang-bayang lagi pas itu kan, ini kok kenapa satu ini kayak gitu, ini apes banget loh gitu loh ya kan. Sampai akhirnya kan kembali lagi ke Om Warji yang tadi yang cerita yang tadi kan. Dia cerita lagi kalau ternyata yang pas malam dia lihat itu, dia juga nggak tahu sebenarnya kalau ada sosok yang datang itu. Dia tahu ada yang ganggu, cuman dia nggak tahu posisinya di mana gitu loh. Nggak ngelihat gitu. Iya, padahal kalau dari pas aku lewat itu di depannya kayak gitu, jadi kayak hadap-hadapan kayak gitu. Cuman Om Warjinya nggak tahu, mungkin dia menutup diri ya, cuman bisa dilihat orang umum, tapi dia menutup diri seolah-olah nggak ada yang gangguin mungkin ya, hari ini tenang kita latihannya kayak gitu. Sampai akhirnya dia cerita kalau dia itu waktu itu nggak tahu kalau ada sosok itu. Nah, terus kemudian Om Warji kan, aku kan nanya kan, udah lama Om belajar kayak gitu, terus ya tujuannya buat apa kayak gitu kan. Tapi ya Om Warji nggak menceritain secara detailnya ya. Intinya itu ya satu keilmuan buat kebutuhan hidup dia lah katanya, buat nggak terlalu jelas lah waktu itu. Aku nggak ngerti dunia keilmuan, yang ditanyakan kan bukan ilmunya kan, karena memang aku nanyanya kan waktu itu kan sosoknya itu kan. Nah, pernah kejadian juga itu Om Warji kan lagi latihan juga, yang datang beda lagi, cuman satu kali. Itu yang badannya gede itu. Jadi berarti ngeliatnya nggak cuma sekali. Iya, kalau Om Warji udah sering banget itu gangguan. Cuman paling sering itu sosok yang tadi, yang pocong tadi. Cuman suatu ketika Om Warji juga cerita ada suatu gangguan waktu latihan silat itu malam. Mungkin sih itu bela diri ya, kayak Jawa buat kekebalan. Ya, kebatinan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Akhirnya kan Om Warji pernah ceritanya ada satu sosok yang memang menyeramkan gitu loh. Maksudnya dari energinya itu beda gitu loh. Kayak gak biasa, yang datang gak biasa. Ternyata pas itu kan malah dia sempat gini cerita. Dulu aku pas waktu aku latihan itu ada satu sosok tinggi gede gitu kan. Dia latihan. Nah, datangnya dari mana? Dari pohon bambu di belakangnya ternyata. Dia keluarnya dari situ. Pertama anginnya kenceng banget. Nah, dia latihan itu pasti malam di atas jam 1. Pas nggak ada orang lewat. Nah, pas itu katanya Om Warji juga lagi apes ketemu kelihatan sama orang kayak gitu loh. Makanya kan waktu pas tenaga gede yang tinggi gede itu, genderuwo mungkin kayaknya ya. Waktu genderuwonya itu datang, malah itu ujian pertamanya Om Warji itu didatengin sama genderuwo. Taunya yang mau datang itu sosok itu terus. Ternyata itu hanya datang sekali. Jadi waktu itu dia datang, genderuwonya datang itu kayak apa ya? Berantem kayak gitu loh. Kayak berantem, tapi berantem secara tenaga kayak gitu loh. Secara goib lah. Sampai Om Warji pernah ceritanya kayak gini. Waktu itu aku ketemu sama genderuwo itu. Nah, dia itu kayak nyerang. Aku nggak tahu tiba-tiba nyerang, aku kan nggak siap kan kayak gitu. Nah, aku kena pukul, cuman pukulnya itu nggak kayak tenaga kayak gitu loh. Sampai aku muntah darah, sempet sakit juga. Hampir 1 bulan itu sakit, nyampe disuruh keluarga sama istrinya ya, disuruh istrinya sama anak-anaknya itu ke rumah sakit kayak gitu. Cuman nggak mau, Warjinya nggak mau, aku nggak mau kayak gitu loh. Nah, di situ itu keluarganya belum tahu kalau lagi. Bentar. Bau Kamboja.
Iya. Ada yang pakai parfum kali, siapa ya? Udah lanjut. Terus. Nah, waktu itu kan Om Warjinya kan bilang kayak gitu. Nah, istrinya itu tadinya tahu suaminya itu mau belajar keilmuan. Cuman biasanya sih nggak seserem itu, nggak se ekstrim. Ya nyampe keluar setiap malam kayak gitu untuk belajar kayak gitu. Kayak bela diri. Nah, itu kan kok Bapak kenapa? Kok tiba-tiba kayak gini? Terus pulang-pulang bajunya ada darahnya gitu loh. Jadi kayak waktu berantem sama itu kena pukul, katanya pukul kayak gitu loh. Cuman pukulnya itu pakai nggak kena dipukul kayak gitu, nggak, cuman pakai tenaga kayak gitu loh. Bermuntah darah baju di sini kayak gitu. Aku dulu sempat sakit Mas sampai 1 bulan kayak gitu. Nah, terus itu gimana Pak? Masih lanjut apa? Om masih lanjut apa gimana? Aku bilang kayak gitu kan. Ya karena memang udah diniatin dari gurunya, udah nyuruhnya kayak gitu, udah aku nggak boleh takut katanya kayak gitu. Aku nggak boleh takut Mas Indra. Pokoknya apapun yang terjadi harus lulus kayak gitu loh. Karena kalau udah memulai nggak boleh berhenti kayak gitu loh. Jadi harus diikutin terus lah. Pokoknya ya siapapun yang datang. Makanya kalau jangankan yang kecil-kecil kayak tadi, yang gede juga aku sempat kena pukul, nggak bikin aku mentalnya down kayak gitu loh. Nyampe terus. Jadi banyak kejadian mistis ya. Terutama di katanya Om Warji itu yang paling ngeri itu yang di dalam rumah itu. Paling intens banget, soalnya itu udah mengganggu keluarga sih. Kalau aku yang diganggu nggak apa-apa Mas katanya, cuman yang diganggu kan keluarga. Aku cuman ya nggak bisa apa-apa, aku cuman bisa nenangin kayak gitu loh, karena aku nggak bisa ngehandle buat dia nggak dateng kayak gitu loh. Susahnya kan di situ, aku nggak bisa ngehandle sosok tadi. Aku hanya bisa nenangin keluargaku katanya kayak gitu. Maksudnya kamu nggak boleh ngelawan kayak gitu loh. Makanya waktu yang gede sama yang dipukul gede itu dia nggak boleh ngelawan, dia hanya boleh nahan tenaga aja. Cuman posisinya di situ aku memang belum siap kayak gitu loh. Jadi akhirnya kena ya. itu. Nah di situ kan Om Warji bilang kalau kasihan istri, anak paling kecil itu kan tadi intens. Bahkan paling sering banget itu di kamar mandi katanya. Sehingga mandi kadang ya kayak gitulah, lagi mandi kayak gitu kan, tiba-tiba jatuh ke kolam kayak gitu loh, jebur kayak gitu. Itu cuman, yang pocong kecil. Iya, pocong yang kecil tadi. Jadi kan kenapa bisa masuk ke kamar mandi itu kan karena memang kolamnya itu kan baknya agak gede ya. Terus pocongnya kan agak kecil. Dibilang anak-anak ya kayaknya feelingku. Kayaknya orang udah tua banget. Iya, kayak lebih ya tua, kurus, kecil gitu ya. Kecil. Iya. Meringkuk kayak gitu. Jadi kalau tak rasa-rasa kayak gitulah, sosoknya udah tua banget ya. Itu kejadian paling sering itu di kamar mandi, belakang pintu, di ruang tamu kayak gitu kan. Jadi tiba-tiba misalkan lagi lewat keluar nggak ada, masuk di dalam kayak gitu loh. Kadang di pojok kayak gini kayak gitu loh. Jadi udah mukanya sempat kelihatan nggak sih? Kalau muka, kalau di visualin secara detail sih apal. Enggak yang lu waktu itu lewat gitu. Detail, apal banget. Itu kayak gimana? Iya, sosoknya sih hitam ya, yang jelas pasti hitam gosong. Kan, ya kayak apa sih? Kayak darah, bukan darah apa ya? Ya mungkin bekas darah ya. Kayak kayu tua kayak gitu bukan enggak ya? Kayu lapuk. Kalau mukanya sih enggak sih, masih kayak enggak tuh kayak apa sih ya? Oli atau apa sih? Hitam banget. Iya, hitam gosong tapi kayak mengelupas kayak gitu loh. Kasar kayak gitu. Nah, yang bikin serem lagi, dia merem gitu loh. Dianya merem kayak gitu. Makanya kenapa aku ini kok nggak serem ya? Ini kok nggak serem? Malah aku sedih rasanya kayak gitu loh. Udah meringkuk, matanya merem, duduknya bungkuk kayak gini loh. Nah, itu malah aku jatuhnya nggak serem. Maksudnya aku lah temanku kan itu kan liatnya ke Om Warjinya kan yang lagi latihan kan sambil lewat. Cuman udah jalan terus kayak gitu kan, gak usah berhenti kayak gitu. Cuman aku sebelah kiri lihat kayak gini, dianya merem kayak gitu loh. Makanya aku kan tahunya kan di situ kan, kok ini kesedih kenapa ya? Apa memang dia memang duduknya di situ, nyampe akhirnya ternyata Om Warji, oh ternyata itu salah satu godaan keilmuannya dia kayak gitu loh. Oh iya, Om Warji ternyata waktu itu juga pernah cerita kan tadi, Mas Riam nanya kalau ada imbas ya ke keluarga buat kesehatan ya. Kalau itu waktu itu sih pernah anaknya jatuh sakit
muntah darah juga. Jadi ini anak yang kecil atau yang enggak, yang agak gedean, bukan yang nomor 1 ya, nomor 2 lah, cewek juga. Jadi waktu itu nggak tahu dia lagi tidur, kayak dilempar dari kasur loh. Nah, sosok itu kan kadang juga tiba-tiba kan di samping kayak gitu kan tidur. Cuman dia itu kayak dilempar, kayak ditendang kayak gitu loh. Nyampe muntah darah kayak gitu. Cuman itu kenapa udah dibilang nggak ngimbas ke kesehatan, karena memang ya itu bukan secara itu sih ya, karena memang tendangan itu kan berarti lebih nggak mencelakai ya gitu kan. Ya tapi tetap aja mencelakai kalau kayak gitu sih. Jadi nggak kayak. Tapi maksudnya nggak berkepanjangan. Iya, nggak berkepanjangan, nggak bikin penyakit kayak gitu loh. Cuman ya langsung sekali itu muntah sekali darah, itu habis itu iya udah langsung. sembuh gitu ya. Jadi ngerinya kayak gitu 2 kali bisa. Enggak sih, 2 kali, yang satunya itu yang gede ya. Kalau mungkin sama ini nggak berani mungkin ya. Sama Om Warji gitu loh. Nah, sama anaknya itu malah sempat sekali itu loh. Jadi anaknya kan, Om Warji kan juga kaget kan waktu itu katanya. Aku juga kaget Mas. Lagi tidur tengah malam, udah mau hampir subuh katanya. Tiba-tiba di kamar, gubak kayak gitu loh. Ternyata udah anaknya udah nggak sadar, terus udah ngadep ke bawah kayak gitu, udah muntah darah kayak gitu loh. Nah, tapi nggak dibawa ke rumah sakit karena dia mungkin punya keilmuan ya udah. Nah, terus kayak gitu dia diobatin. Nah, diobatin sendiri. Iya, cuman kan memang mungkin udah ada perjanjiannya kalau nggak boleh nyerang kayak gitu loh. Jadi Om Warji di situ apapun yang gangguan yang datang ditahan aja kayak gitu loh. Maksudnya nggak mungkin nyampe berbahaya banget lah kayak gitu loh. Mungkin itu buat nguji Om Warji. Jadi ada kaitannya kayak gitu kejadiannya. Nah itu kan kejadiannya kan memang ditendang kan. Jadi ngeri loh. Maksudnya lagi tidur ditendang kayak gitu loh. Nyampe apa ya? Kayak bukan kayak meja ya. Apa sih ya? Kayak meja kecil ya, bukan meja gede. Kayak meja-meja kayak gitulah. Sampai patah itu. Sampai anaknya nggak sadar itu. Ya jatuhnya kena itu kali ya. Mungkin ya itu luka dalamnya gara-gara itu juga bisa sih. Itu emang di tempat itu, di spot itu sampai beberapa tahun ke belakang gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin udah nggak ada. Cuman memang ada beberapa temen yang cerita juga, katanya sering ngelihat itu di pagar tembok makam itu yang tingginya itu mungkin cuma 1 meter kalau nggak salah, 1 atau 1,5 meter gitu. Ada yang sempat ngelihat juga, pocong juga di situ. Sama malam-malam arahnya dari situ juga, dari sana mau balik ke sini, lewat situ kan. Malam-malam lagi lewat, waktu itu kan belum ada lampu sama sekali. Kalau sekarang kan udah terang ya, kan. Kalau dulu tuh masih gelap. Benar. Nah dia tuh lewat, jalan sendirian gitu. Dia pas jalan itu tuh nggak ngelihat apa-apa. Intinya cuma takut gitu doang ya. Pas udah di tengah-tengah pagar makam itu, dia kok ngerasa kok kayak ada yang ngikutin di samping gitu, kayak ada yang gerak-gerak. Dia kan nggak berani nengok. Dia tuh jalan cuma nunduk gini doang. Tapi kalau dari sudut mata gitu ya, itu kan kelihatan ada sesuatu yang bergerak gitu. Akhirnya dia berhenti kan. Nah sesuatu itu ikut berhenti juga. Dia mulai mikir kan, ini apa sih? Dia tuh mundur, set. Situnya ikut mundur. Dia maju lagi, gini, ikut maju gitu. Akhirnya dia penasaran. Pikir dia kalau ada apa-apa dia bakal langsung lari. Intinya kayak gitu doang waktu itu. Nah dia tuh nengok begini dan ternyata itu tuh pocong. Tapi lokasinya di dalam makam. Jadi ketutup, setengahnya itu ketutup sama pagar makam itu. Pas nengok begini, astagfirullahaladzim, pocong, dia lari. Dijelasin nggak Mas waktu itu sosoknya kayak apa? Lari, nanti dulu. Dia lari gitu kan. Itunya ngikutin di samping itu sampai ujung pagar itu baru hilang. Dia belum lari, udah nembus kebun bambu kan. Setelah itu kan ada bambu betul. Udah beneran dia tuh lari. Ya wujudnya itu, tingginya itu sama kayak dia segitu. Dia waktu itu tuh masih usia remaja ya. Belum dewasa lah, masih remaja waktu itu. Kayak gitu, setinggi itu. Sama wujudnya tuh ya wujud kayak pocong umum gitu ya, kayak gitu. Bukan yang kecil itu tadi, itu bukan. Dan yang ngalamin itu nggak cuman sekali, nggak cuman dia doang. Tapi ada beberapa ibu-ibu yang
pas pagi tuh mau ke pasar lah dagang gitu ya. Udah jam 3 kan biasanya udah ada yang jalan kan. Nah itu lewat situ. Kayak gitu juga. Sama, lagi lewat begini, udah biasa lewat situ. Udah puluhan atau ratusan kali lewat situ. Itu tuh nggak pernah digangguin gitu. Cuman malam itu mungkin lagi apes, si ibu itu lewat, ya sama kayak gitu. Kok kayak ada yang ngikutin tumben, tapi kali ini si ibu itu langsung nengok gitu kan. Pas nengok, itu tadi ada pocong di situ, tapi ngadepnya ke sana, nggak ngadep ke sini, ngadepnya ke sana gitu, sama-sama begini jalan bareng. Dia, tapi si ibu ini bukannya lanjut ke sana, balik lagi ke rumah. Oh, berarti nggak jadi lewat ya? Akhirnya minta antar suaminya, ya muter lah, pakai jalan yang lain kan ada. Ya kayak gitu, itu di spot itu emang dulu itu lumayan, dan yang dikasih lihat ya kebanyakan itu pocong itu tadi. Berarti kejadiannya mungkin banyak kasus juga yang pernah itu ya. Cuman aku nggak pernah dengar cerita yang itu soalnya. Mungkin itu beda umur sih ya. Nah itu kan tadi memang sosok yang pocong tadi memang aku bener-bener real, bener-bener seumur hidup ya, bener-bener real. Depan mata dengan radius itu nggak ada 2 meter. Iya. Soalnya jalan sama tembok kan deket banget kan. Iya itu mepet Iya. jalan Nah gitu kan. untungnya waktu Semeter itu jaraknya paling. mungkin waktu itu kan untungnya kan si temen kan bawa motornya agak ke kanan kayak gitu kan, jadi nggak terlalu mepet ke tembok itu kayak gitu. Cuman aku liatin gila, untungnya lagi merem itu loh, nggak ngamatin kayak gitu loh. Nah itu sosoknya memang yang menurut aku ngeri banget ya. Itu memang bener-bener real, depan mata seumur hidup, bener-bener nyaksiin sosok yang lihat kayak pocong. gitu. Sekali lihat dan rasanya itu malah kenapa aku nggak takut kayak gitu loh. Aku nggak takut, cuman lebih ke sedih gitu loh. Ya kita ngelihat yang jadi-jadian aja gitu ya, maksudnya orang jadi pocong-pocongan aja kan udah serem banget ya. Apalagi ngelihat aslinya yang kayak gitu, kebayang sih kayak gimana gitu. Tapi ya itulah, gimana, lu udah kelar atau masih ada lagi lanjutannya? Kayaknya sih udah sih. Udah ya, oke. Terima kasih buat Bro Hendra yang udah share ceritanya. Ini tadi nama udah disamarkan ya? Udah aman. Jadi nama udah disamarkan, tempat juga udah agak disamarkan juga. Intinya seperti itu, kita buat ngejaga privasi dari siapapun yang diceritakan dalam channel ini gitu ya. Nah, terima kasih buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita dari Bro Hendra. Terima kasih juga buat Bro Hendra udah nge-share. Kita minta maaf ya misal ada sesuatu yang bikin gak nyaman di hati atau di telinga kawan-kawan semua, mohon dimaafkan gitu. Kalau misal ada sesuatu yang agak ganjil atau apa gitu ya, itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan juga gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rezeki ya di masa yang serba sulit kayak sekarang. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.